Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Darmini. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan penderitaan rakyat kecil yang kerap ditindas aparat. Ayahnya pernah ditangkap tanpa alasan jelas, ibunya diperas ketika hendak mengurus tanah warisan, dan dirinya pun tak luput dari kekerasan. Semua itu menumpuk menjadi bara dalam hatinya. Darmini bukanlah wanita biasa. Ia mewarisi ilmu kuno dari leluhur yang disebut Rawarontek, sebuah ajian sakti yang membuat tubuhnya kebal senjata. Ajian itu tidak hanya melindunginya, tapi juga memberinya kekuatan berlipat ganda ketika melawan musuh yang berniat menindas. Hari-harinya diisi dengan membantu warga kecil, membela yang lemah, dan mengobati mereka yang sakit. Namun, di balik kelembutannya, tersimpan jiwa petarung yang tak takut mati. Desanya kerap menjadi sasaran operasi aparat yang mencari-cari kesalahan. Warga kecil selalu kalah suara. Para polisi yang seharusnya melindungi, justru menindas. Saat itulah nama Darmini mulai disebut-sebut sebagai pelindung rakyat. Malam demi malam, ia berlatih dengan pusaka leluhurnya. Setiap gerakan tebasan pedangnya, setiap tarikan napasnya, membawa energi ilmu Rawarontek semakin kuat. Semua tahu, Darmini bukan hanya sekadar wanita desa. Ia adalah simbol perlawanan. Namun, aparat menganggapnya ancaman. Benturan pun sudah di depan mata. Amarah rakyat yang dipendam bertahun-tahun, kini menemukan penyalurnya dalam sosok Darmini. Hari itu, sebuah tragedi besar dimulai, ketika 100 polisi bersenjata datang untuk menangkapnya. Pagi itu, suasana desa mendadak mencekam. Derap sepatu aparat terdengar dari kejauhan. 100 polisi bersenjata lengkap memenuhi jalan utama desa. Warga ketakutan, banyak yang bersembunyi di rumah, namun tetap mengintip dari balik jendela. Darmini berdiri di depan balai desa, wajahnya tenang namun matanya menyala. Ia tahu, aparat datang bukan sekadar untuk menangkap, melainkan untuk mengintimidasi seluruh desa. Komandan polisi memberi perintah tegas agar Darmini menyerah. Namun, ia hanya tersenyum tipis. "Aku tidak melawan hukum," katanya lantang, "aku melawan ketidakadilan." Seketika, teriakan perintah serangan bergema. Puluhan polisi menyerbu, tongkat dan senjata diarahkan ke tubuhnya. Warga yang menonton menjerit, yakin Darmini akan jatuh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap pukulan yang mendarat tidak berbekas. Setiap tembakan yang dilepaskan, seolah menembus angin tanpa melukai dirinya. Ajian Rawarontek bekerja sempurna. Darmini melompat ke depan, pedang di tangannya berkilat. Satu tebasan saja, 5 polisi tersungkur sekaligus. Jeritan kesakitan memenuhi udara. Warga yang tadinya ketakutan, kini bersorak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, wanita itu benar-benar kebal. Polisi yang masih berdiri mulai ragu. Tapi komandan berteriak lagi, "Tangkap dia hidup atau mati." Darmini menutup matanya sejenak, merasakan tenaga dalamnya yang berputar. Tubuhnya seperti dilingkupi cahaya tak kasat mata. Setiap gerakannya semakin cepat, semakin tak terbendung. Puluhan polisi maju serentak, namun dengan sekali ayunan, barisan mereka terpecah. Pedangnya seolah menari di udara, menebas segala arah. Warga desa hanya bisa melongo, seakan sedang menyaksikan legenda hidup. Mereka berteriak menyebut namanya, memberi semangat. Polisi yang jatuh ke tanah mencoba bangkit, namun luka mereka terlalu parah. Sementara yang masih berdiri mulai kehilangan nyali. Darmini tahu, ini bukan sekadar pertempuran fisik. Ini adalah pesan bagi penguasa bahwa rakyat kecil tidak selamanya bisa diinjak. "Selama darahku masih mengalir,
teriak Darmini lantang, aku tidak akan biarkan rakyat ditindas. Teriakannya menggema, membuat banyak polisi gemetar. Beberapa bahkan memilih mundur pelan-pelan. Namun, bagi komandan, kekalahan bukan pilihan. Ia sendiri maju, menarik pistol dan menembakkan pelurunya tepat ke dada Darmini. Peluru melesat cepat, tepat mengenai dada Darmini. Semua warga menjerit histeris. Mereka yakin ini adalah akhir perlawanan sang pelindung. Namun keajaiban terjadi. Peluru itu hanya memantul, jatuh ke tanah tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Darmini berdiri tegak, menatap komandan dengan tatapan tajam penuh api. Senjatamu tidak berarti apa-apa di hadapan kebenaran, katanya tenang. Suaranya membuat bulu kuduk polisi merinding. Komandan terkejut, wajahnya pucat. Ia menembak lagi, berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Peluru-peluru itu seolah kehilangan daya ketika menyentuh tubuh Darmini. Warga desa bersorak semakin keras. Mereka mulai berani keluar dari rumah, berkerumun menyaksikan perlawanan itu. Darmini mengangkat pedangnya ke langit. Hari ini kalian belajar, bahwa rakyat kecil bukan mainan kalian. Teriaknya lantang. Dengan sekali tebasan, ia melumpuhkan komandan, menjatuhkannya ke tanah. Polisi yang tersisa kini benar-benar ketakutan. Tak ada lagi keberanian. Mereka sadar, berhadapan dengan Darmini berarti berhadapan dengan kematian. Kabar tentang Darmini menyebar dengan cepat ke desa-desa lain. Dalam waktu singkat, namanya menjadi legenda. Wanita yang membantai 100 polisi dengan sekali tebas, dijuluki singa betina rawa rontek. Rakyat kecil yang dulu selalu takut pada aparat, kini menemukan keberanian. Mereka percaya, jika ada yang berani melawan, maka ketidakadilan bisa dihentikan. Darmini bukan hanya seorang pejuang, ia telah menjadi simbol. Simbol keberanian rakyat melawan kesewenang-wenangan. Desa tempatnya tinggal kini menjadi pusat pergerakan. Orang-orang datang untuk mencari perlindungan, sekaligus belajar darinya. Namun, pemerintah pusat tidak tinggal diam. Mereka menganggap Darmini ancaman serius. Operasi besar direncanakan. Bukan lagi hanya polisi biasa, melainkan pasukan khusus yang akan diturunkan. Darmini tahu, pertempuran berikutnya akan lebih besar, lebih berbahaya. Tapi ia tidak gentar. Jika harus mati, aku akan mati di jalan kebenaran, gumamnya. Malam itu, desa Darmini kembali dikepung. Kali ini bukan polisi biasa, melainkan pasukan khusus dengan senjata lengkap. Tank kecil dan mobil lapis baja diparkir di luar desa. Lampu sorot menyorot ke segala arah. Suasana seperti medan perang. Warga ketakutan, namun Darmini menenangkan mereka. Jangan takut, selama aku berdiri, mereka tidak akan bisa menyentuh kalian. Pasukan khusus bergerak rapi, mengitari desa. Mereka tidak langsung menyerang, tapi menunggu perintah dari komandan. Darmini berdiri di tengah lapangan desa, seorang diri menghadapi ratusan tentara. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma darah pertempuran sebelumnya. Komandan pasukan khusus berteriak melalui pengeras suara, memerintahkan Darmini menyerah. Namun, jawabannya tetap sama, aku tidak akan pernah tunduk pada penindasan. Pasukan khusus pun maju, dan pertempuran terbesar dalam hidup Darmini pun dimulai. Rentetan peluru ditembakkan dari segala arah. Namun, sama seperti sebelumnya, tubuh Darmini tidak tergores sedikit pun. Peluru-peluru itu seolah kehilangan kekuatan. Darmini melompat tinggi, mendarat di atas mobil lapis baja, lalu menghantamnya dengan pedang pusaka. Ajaibnya, baja tebal itu terbelah seperti kertas. Pasukan khusus panik. Mereka tidak menyangka senjata modern bisa dikalahkan oleh seorang wanita dengan ilmu kuno. Namun, jumlah mereka jauh lebih banyak. Darmini dikepung dari segala arah. Dengan kecepatan luar biasa, ia bergerak lincah. Setiap tebasan pedang membuat belasan tentara terkapar. Warga desa menyaksikan dengan air mata haru. Mereka berdoa keras, memohon agar Darmini selamat. Sementara itu, komandan pasukan khusus mulai panik. Ia sadar, semakin lama,
pasukannya akan hancur total. Ia pun memutuskan untuk menggunakan senjata terakhir, bom peledak besar yang bisa menghancurkan seluruh desa. Darmini menyadari rencana busuk itu. Jika bom diledakkan, bukan hanya dirinya, tapi seluruh desa akan lenyap. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan kekuatan rawa rontek, ia menerobos barisan tentara, langsung menuju truk yang membawa bom. Peluru bertubi-tubi diarahkan padanya, namun tetap tidak mempan. Tubuhnya terus maju, penuh keberanian. Ia berhasil mencapai truk, namun komandan sudah siap dengan detonator di tangannya. Darmini melompat, menebas tangan komandan hingga jatuh. Bom berhasil diamankan, namun di saat yang sama, tubuh Darmini diterjang ledakan kecil yang dilepaskan tentara. Tubuhnya terhempas jauh, jatuh ke tanah dengan luka parah. Untuk pertama kalinya, warga melihat darah di tubuh Darmini. Namun, meski tubuhnya terluka, matanya masih menyala. Ia bangkit perlahan, berdiri di depan rakyatnya. "Selama aku masih hidup, kalian tidak akan kalah," bisiknya. Melihat Darmini terluka, warga desa tidak lagi tinggal diam. Mereka bangkit, menyerbu pasukan khusus dengan segala yang mereka punya, bambu, batu, bahkan tangan kosong. Jumlah warga yang melawan semakin banyak. Mereka bersatu, terinspirasi oleh keberanian Darmini. Pasukan khusus yang tak menyangka perlawanan rakyat sebesar itu mulai kewalahan. Darmini tersenyum lemah, melihat rakyat yang dulu penakut kini berubah menjadi singa. Inilah kemenangan sejati baginya. Pertempuran berlangsung sengit. Tentara yang tersisa akhirnya mundur, tidak mampu menahan gelombang perlawanan rakyat. Desa pun selamat. Pasukan khusus pergi dengan kekalahan yang memalukan. Darmini jatuh terduduk, tubuhnya penuh luka. Namun ia tahu, pengorbanannya tidak sia-sia. Ia telah menyalakan api perlawanan di hati rakyat. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan. Nama Darmini menggema ke seluruh negeri. Ia disebut sebagai wanita rawa rontek, pelindung rakyat kecil, simbol keberanian, dan legenda yang hidup. Meskipun tubuhnya tak lagi sekuat dulu, ia tetap berdiri di tengah rakyatnya. Luka di tubuhnya menjadi bukti perjuangan yang nyata. Warga dari berbagai daerah datang untuk menemuinya, memberi penghormatan, dan belajar darinya. Pemerintah akhirnya gentar. Mereka tidak berani lagi sembarangan menindas rakyat, karena tahu api perlawanan sudah menyala. Darmini tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya seorang wanita yang tidak mau melihat rakyat kecil diinjak. Namun bagi rakyat, ia adalah cahaya harapan, simbol bahwa kebenaran selalu menang atas kezaliman. Legenda Darmini pun hidup selamanya, diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi dongeng nyata tentang seorang wanita yang membantai 100 polisi dengan sekali tebas.